Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi di channel Motorbase. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan, banyak sekali yang bertanya, Bang, kenapa channel saya mogok makan. Oke teman-teman, jadi teman-teman akan kita jelaskan, jangan panik, pokoknya pahami sampai akhir agar channel kalian mau makan kembali teman-teman. Oke teman-teman, sebelum simak videonya jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol subscribe, dan ke depannya dan hasilkan isinya. Oke teman-teman, yang pertama kita pahami dulu yaitu dari ikan cana itu teman-teman. Jika ikan cana itu baru datang, baru unboxing atau baru di overtank, pindah tank, nah itu sangat dimaklumi sekali kalau ikan cana mogok makan teman-teman. Karena apa? Karena masih mensesuaikan atau membiasakan diri di tempat yang baru. Ibarat kata kalau kita baru pindah tempat ke suatu tempat, pasti kita ingin berinteraksi dengan lingkungan sekitar, belum ada kenyamanan. Begitu juga dengan ikan cana teman-teman. Bagaimana kalau ikan cana baru datang, apalagi baru beli, itu maklum sekali kalau dia mogok makan. Nah biasanya itu memerlukan waktu tergantung dari jenis cana itu tersebut teman-teman. Nah teman-teman, untuk ikan yang baru datang atau baru unboxing atau baru kita beli, pertama kita harus sabar teman-teman, tunggu sampai ikan itu benar-benar beradaptasi. Biasanya memerlukan paling cepat itu ya mungkin hanya beberapa menit, ada yang langsung mau makan, ada juga yang membutuhkan sehari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, bahkan sebulan nih teman-teman. Saya pernah pengalaman unboxing ikan sampai sebulan nggak mau makan. Kita beri makan hidup, kita beri makan mati, bahkan kita kasih makan yang semua kita ada yang seperti di alamnya, mulai dari cacing, jangkrik, ikan-ikanan, itu nggak mau teman-teman. Tapi setelah sebulan dengan perawatan yang benar, dengan perawatan yang pas, asalkan ikan tidak sakit, tidak jamuran, itu baru mulai makan teman-teman. Dan saya selidiki ternyata ikan hasil tangkapan alam teman-teman, itu sangat dimaklumi sekali. Nah yang pertama kuncinya kalau ikan baru datang itu harus sabar dan kita benar-benar teliti ikannya ini tidak sakit teman-teman. Kemudian yang kedua ini teman-teman, yang kedua harus kita perhatikan dan kita teliti ikan kita apakah sakit atau sehat teman-teman. Bagaimana untuk cara mengetahuinya? Pertama kita lihat luarnya teman-teman. Kalau luarnya semua mulus, siripnya mulus, sisiknya mulus, tidak ada luka sama sekali, begitu juga dalam rongga mulutnya mungkin tidak hasil dari pancingan itu ya, nah itu tidak bisa diketahui, tapi kita bisa diketahui dari fisiknya nih teman-teman. Kalau ikan itu mager, pendiam, mojok di bawah itu, nah itu udah ada tanda-tanda mungkin dari organ dalamnya yang sakit teman-teman. Tapi kalau ikannya sehat, aktif, sering berenang ya, nah seperti ini, kalau aktif lah pokoknya kelihatan banget. Kalau itu ikan sakit, dia siripnya menguncup, badannya gosong, nah itu biasanya ikan itu sakit teman-teman. Tapi kalau tidak mau makan, ikan sehat aktif, nah itu berarti sehat, tidak sakit, kuncinya sabar. Nah, pertama harus kita teliti sakit atau tidak nih teman-teman. Kalau dia jamuran, kalau dia banyak luka, itu maklum sekali dia tidak mau makan karena dia sakit teman-teman ya. Seperti kita kalau sakit pasti tidak mau makan ya teman-teman ya. Nah caranya bagaimana? Kita fokuskan ke perawatan atau pengobatan teman-teman, sambil diiringi dengan makanan mungkin 3 hari sekali, tidak perlu sering-sering teman-teman. Terutama airnya harus sering kita kasih obat-obatan dan kita rutin ganti teman-teman. Yang ketiga ini teman-teman, penyebabnya biasanya ikan dicuekin. Loh kok bisa? Iya teman-teman, saya punya ikan cana yang saya cuekin, atau kita sibuk kerja, kita sibuk di luar rumah, atau kita jarang berinteraksi dengan cana, itu pengaruh sekali buat cana ini teman-teman. Jadi cana itu perlu sekali berinteraksi dengan kita ya. Nah, semakin banyak berinteraksi maka dia semakin sehat dan semakin lincah dan galak mentalnya teman-teman. Tapi kalau kita diemin, apalagi di tempat yang pojok, tempat yang gelap, di dalam kamar, jarang sekali ada manusia yang ke situ,
jarang sekali berinteraksi dengan manusia, mungkin 2 hari sekali, bahkan ditinggal kerja, itu bisa jadi mogok makan teman-teman. Kenapa penyebabnya? Nggak tahu sebabnya apa, yang jelas dengan pengalaman saya yang sering saya lihat, jarang kita berinteraksi dengan ikan tersebut, tahu-tahu dia mogok makan teman-teman. Tapi tidak perlu panik, biasanya juga kalau dia sering berinteraksi dengan kita, dengan sedikit dipancing, lama-lama dia mau makan kembali teman-teman. Jadi kita cek lagi cara kita, apakah kita sering tinggal, apakah kita sering berinteraksi dengan kita teman-teman. Oke teman-teman, yang keempat mental down atau mental turun atau dalam keadaan posisi down atau takut teman-teman. Loh kok bisa teman-teman? Iya teman-teman. Jadi saya punya cana itu mungkin ini ya seperti ini, berdekatan, tidak ada penghalang atau tidak ada sekat di antara kedua cana. Mungkin salah satunya ada down mental atau ikannya penakut atau belum ada mental sama sekali, sering sembunyi di balik batu. Mungkin di akuarium kalian ada akar, ada hiasan-hiasan batu karang, jadi sering sembunyi. Nah itu posisi ikan dalam keadaan down. Itu dikasih makan juga tidak respon, tidak mau makan teman-teman. Tentunya kalian juga jangan panik, yang penting ikan sehat, terus berinteraksi dengan ikan, terus kita latih dengan makan hidup, pastinya nanti mau makan juga teman-teman. Tapi memang ada suatu saat memang dia malas makan sampai berhari-hari. Saya juga sempat bingung kenapa ini ikan sembunyi nih teman-teman, sembunyi di balik batu, sembunyi di pojokan. Kenapa? Padahal kalau kita sedikit berinteraksi kadang juga aktif, kadang sembunyi. Nah itu biasanya lagi mental lagi down. Dia biasanya melihat kanan kirinya ada musuh atau sering kita gedor itu teman-teman. Itu juga kurang bagus kalau sering-sering menakuti ikan cana teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir yang kelima, tempat yang kurang nyaman teman-teman. Tempat yang kurang nyaman ini pengaruh, terutama tempat itu mulai dari akuariumnya, dari airnya, dari substratnya, itu pengaruh sekali teman-teman. Jadi bagaimana untuk ikan cana standarnya akuarium itu sekiranya ikan bisa keliling muter, tidak ada yang tersentuh ekornya. Kemudian untuk substratnya kita kasih pasir malang. Kemudian backgroundnya ini bisa dikasih polos teman-teman, dan jangan dikasih itu teman-teman apa namanya bebatuan yang kasar-kasar atau karang jahe, itu dihindari sekali karena itu bisa membuat ikan cana luka teman-teman. Dan air yang begitu kotor itu juga pengaruh dari ikan teman-teman. Maksudnya kotor, dia sering kali makan tapi kotorannya itu ngedap di bawah, tidak dibersihkan teman-teman. Nah itu pengaruh banget ini, karena ada pengalaman juga anak-anak sekarang, anak-anak kecil ya, bocil yang main cana nih. Dia beli cana di sekolah, mungkin cana limbata atau cana-cana yang murah, di rumah cuma ditaruh di toples teman-teman, atau ditaruh di ember. Ya gimana ikan mau makan, dia saja tidak nyaman, cananya aja tidak nyaman, tidak betah di situ teman-teman. Maka bagaimana tempat untuk cana ini kita maksimalkan dan kita beri senyaman mungkin buat ikan cana teman-teman. Oke teman-teman, itulah 5 penyebab dan 5 cara kenapa ikan cana tidak mau makan teman-teman. Semoga kalian ini bermanfaat, mendapatkan info-info, atau jika ingin bertanya tulis di kolom komentar. Dan saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.